Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel saya, Dimas Wahyu. Candi Gedhog, tragedi pengkhianatan yang dialami oleh Joko Pangon, menjadi kisah sejarah yang memperkuat unsur mistis dari tempat ini. Di Kelurahan Gedhog, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, terdapat sebuah situs kuno, Candi Gedhog, yang diyakini sebagai artefak yang menyimpan kisah tragis. Cerita ini dialami oleh seorang tokoh masyarakat bernama Joko Pangon. Joko Pangon menurut cerita yang beredar di masyarakat, ia datang dari barat. Tapi ada juga yang menduga dia datang dari Solo, dan ada pula yang mengatakan bahwa Joko Pangon adalah bangsawan atau prajurit dari kerajaan Mataram. Menurut cerita yang dituturkan oleh warga sekitar, dulunya Joko Pangon hidup sebagai seorang penjaga kerbau-kerbau yang dimiliki oleh seorang juragan bernama Swangsang. Sebagai imbalan atas pengabdiannya, Joko Pangon diperbolehkan memiliki seluruh anak kerbau yang berkelamin jantan. Sebaliknya, anak-anak kerbau yang dilahirkan sebagai betina menjadi milik Swangsang sendiri, tanpa diduga oleh Swangsang. Rupanya, kerbau-kerbau yang dimilikinya lebih banyak melahirkan kerbau jantan dibanding betina. Swangsang yang merasa iri kepada bawahannya sendiri itu pun membuat perjanjian baru yang isinya menyatakan bahwa semua anak kerbau betina akan jadi milik Joko Pangon dan semua anak kerbau jantan menjadi milik Swangsang. Namun sejak keputusan itu diubah, tiba-tiba kerbau-kerbau milik Swangsang malah lebih banyak melahirkan anak kerbau betina. Geram karena merasa diperdayai oleh Joko Pangon, Swangsang pun menyuruh orang-orang untuk menangkap dan membunuh pria yang mengabdi kepadanya sebagai pengasuh hewan ternak itu. Tangan dan kaki Joko Pangon diikat dan dilemparkan ke dalam sumur. Anjing milik Randu Agung, orang yang kabarnya adalah janda yang mengangkat Joko Pangon sebagai anak, adalah yang pertama kali menemukan jasad Joko Pangon di dasar sumur. Candi Gedhog merupakan makam Joko Pangon sendiri. Saat ini dikenal oleh warga sebagai tempat sakral yang kerap dikunjungi oleh orang-orang yang hendak melakukan ritual-ritual tertentu. Sehingga tidak aneh jika di sana kita bisa melihat sesaji di mana-mana. Mereka biasanya datang untuk meminta bantuan atas permasalahan hidup. Para pelaksana ritual biasanya akan membakar kemenyan dan meletakkan sesaji di bawah pohon beringin yang konon dipersembahkan untuk arwah yang bersemayam di sana, yakni arwah Joko Pangon. Menurut mitos yang beredar, makam Joko Pangon di Candi Gedhog itu dijaga oleh makhluk halus berbentuk anjing, ular, dan macan. Anjing yang dimaksud dalam mitos masyarakat itu sendiri dipercaya sebagai anjing peliharaan Randu Agung yang pertama kali menemukan Joko Pangon di sumur. Sugeng, salah satu orang warga di sana, menuturkan bahwa makhluk halus penjaga makam Joko Pangon itu terkadang suka menampakkan diri kepada warga. Suatu malam, saya pernah melihat seekor anjing dengan mata bersinar merah, ujar Sugeng. Tidak jarang juga dia mendengar ada suara lolongan anjing
yang dia ikuti sumber suaranya, dan pencariannya selalu berujung di pohon beringin tua yang ada di situs Candi Gedog. Jika sang anjing sudah memperlihatkan wujudnya kepada warga, para warga mempercayai bahwa itu merupakan pertanda untuk segera mungkin melaksanakan upacara selamatan untuk menghormati arwah leluhur. Sekian cerita dari saya untuk kisah pengkhianatan Candi Gedog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dan rasakan sensasinya.